Saya mengundang kalian, teman-teman dewasa muda, pasangan muda, untuk join di acara Home Community Church setiap hari Kamis minggu pertama dan ketiga, jam 6:30 malam di Ekumene Hall, Mall Arta Gading, lantai 3. Sampai ketemu ya. Shalom saudara, kita kembali mengikuti Abam, ini episode 691 dari pemuda usia 22 tahun di Jayapura, Papua. Salam Bapak Rohani, saya mohon doanya buat pergumulan doa saya belum terjawab. Doa pergumulan saya ini sudah di hari lama buat pembangun gereja, buat pembangunan gereja yang di cabang gereja dan lainnya Bapak. Saya merasakan lawatan Tuhan lewat Bapak ketika ikuti ibadah Bapak di TV sesi kedua. Setiap minggu setelah selesai ibadah minggu, saya merasakan kuasa Tuhan mulai nyata di diri saya. Sekian dari saya Pak. Tuhan buka jalan untuk kekasih ini. Aku serahkan dalam tangan Bapa. Amin. Dari duda usia 42 tahun, 3 anak, perempuan 11 tahun, 2 laki-laki 7 tahun. Oh, kembar nih yang laki-laki ini kayaknya. Pak Eras, terima kasih sudah membacakan pertanyaan saya. Saya mau cerita, saya karyawan, banyak sekali berkat Tuhan yang sudah diberikan ke saya. Saya mulai bekerja di perusahaan tahun 2004, karir saya termasuk cepat meningkat dibanding yang lain. Tahun 2016 saya diangkat jadi manajer. Mulai di situ banyak permasalahan. Saya kurang bersyukur dan tidak menyadari bahwa karir saya berkat Tuhan. Sehingga saya banyak berbuat dosa, bahkan dosa percabulan. Memang kalau orang banyak duit itu bahaya. Ya, seperti pria ini, seperti kamu. Di tahun 2019 ada anak buah saya menggelapkan uang. Saya harus mengalami turun jabatan atau demosi. Tahun 2020 dipindahkan ke daerah asal saya. Lalu saya bergereja di satu gereja karismatik. Menurut kami kebaktian di gereja ini membuat hati kami damai dan juga rajin doa pagi dan doa malam bersama Pak Eras. Pada tahun 2021 anak saya keempat lahir dengan kondisi kelainan jantung, harus dirawat di rumah sakit. Setelah dirawat 1 bulan bayi kami sudah bisa kami bawa pulang ke rumah. Namun tanggal 6 Januari 2022 harus meninggal. Pada bulan 2022 istri sakit di bagian perut karena penanganan dengan menggunakan BPJS sangat berbelit-belit dan lama, maka kami bawa ke Pineng. Ya. Ini menggunakan BPJS sangat berbelit-belit dan lama kami bawa ke Pineng. Ya tentu salahnya bukan di BPJS ya, salahnya bisa di pejabatnya. Tetapi ini untuk perhatian pemerintah juga karena keluhan seperti ini sudah beberapa kali sebagai pendeta saya dengar. Di Penang istri saya dinyatakan positif kanker pankreas, dinyatakan umur tidak panjang. Saya bingung harus buat apa karena saya sendiri di Penang saat itu. Lalu didoakan pendeta lewat telepon, istri dinyatakan membaik. Dokter yang merawatnya juga heran takjub akan perkembangannya. Tetapi di bulan November, kanker dalam tubuh istri saya sudah sangat kecil dan hanya perlu kemo 2 kali. Berkomitmen membawa istri setelah sembuh janji mau melayani Tuhan, lalu mau masuk sekolah teologi kalau sembuh.
Namun di bulan Januari istri merasa sakit, ada penambahan dan kembali ke Penang. Kankernya sudah menyebar ke hati dan lemak perut. Bulan Maret sudah disarankan untuk pulang saja dari Penang sebab sudah tidak ada artinya kalaupun tetap dirawat di rumah sakit Penang tanggal 24 Maret 2023. Jadi dua bulan yang lalu meninggal. Saya sedih dan kecewa karena banyak sekali rencana kami yang belum direalisasi. Istri sebelum sakit juga sangat aktif melayani. Saat ini kami tinggal dengan orang tua saya dan orang tua saya lah yang membantu saya merawat anak-anak saya. Yang saya mau tanyakan, apakah nanti di surga saya akan ketemu istri saya lagi? Dan mengingat masa-masa hidup di dunia ini, Pak, ketemu dengan istri bisa, sangat mungkin. Asal Anda benar hidup. Istrimu sudah mendahului kamu ke surga, kamu tidak boleh nakal. Sebab potensi nakal itu besar dalam diri kamu. Ya, monster kamu itu belum mati total. Dosa percabulan yang kamu lakukan harus kamu ingat itu bisa menjadi penyakit yang laten di dalam dirimu. Kamu harus waspadai. Pertanyaan kedua, Pak, kalau kita bertobat akan banyak pergumulan yang kita hadapi seperti saya ini, Pak. Ya, kalau orang bertobat pasti mengalami pergumulan untuk menyempurnakan orang tersebut. Tapi tidak harus mengalami keadaan yang begitu rupa seperti yang kamu alami. Allah punya rencana yang indah di balik semua kejadian itu. Sekali lagi, kamu hati-hati dengan monster di dalam dirimu. Jangan kamu bangkitkan. Kamu masih punya 3 anak. Kamu harus benar-benar hidup suci, hidup tak bercacat, tak bercela. Jangan mikir menikah lagi. Kalau kamu sudah bertanya apakah bertemu dengan istri, kamu jangan menikah lagi. Pertanyaan ketiga, apakah saya berdosa jika saya menikah lagi, Pak? Loh, karena saya pikirkan adalah anak-anak yang masih kecil, tidak ada yang memperhatikan mereka. Saya belum membaca pertanyaan ini, saya baru membaca secara spontan, jadi saya tidak tahu ada pertanyaan ini. Apakah saya bisa menikah lagi? Tadi kamu tanya apakah nanti ketemu istri di surga, saya jawab ya. Maka jangan menikah lagi. Pertanyaan berikut, apakah boleh menikah? Kamu itu sebenarnya tidak betul-betul cinta istri. Kalau kamu cinta istri, kamu gak mikir nikah. Anak, kamu carikan istri ya, untuk ngurus. Kalau istrimu tidak baik, kamu malah menyiksa anakmu. Lebih baik kamu tidak menikah, kamu urus bersama orang tuamu. Nanti anak itu menjadi besar dan pada waktu itu orang tuamu mungkin sudah meninggal. Tapi anakmu sudah kuliah, paling tidak ya sudah kuliah. Sebaiknya kamu tidak menikah. Tetapi kamu harus tanyakan Tuhan ya. Saya tidak bilang seharusnya karena rencana Tuhan saya tidak tahu dalam hidupmu. 4, selama ini saya ikut doa pagi dengan Pak Eras. Namun karena saat ini saya harus mulai jam 5 mempersiapkan anak saya sekolah, maka saya tidak ada lagi waktu secara kontinu untuk ikut doa pagi. Paling kalau mereka sedang mandi saya bisa ikut sebentar-bentar, Pak. Oke, it's okay, enggak apa-apa. Kamu punya niat baik, tapi ingat kelemahan kamu masih ada. Hati-hati kalau kamu memilih teman hidup atau istri yang kau pikir ngurus anak, malah itu bisa mendatangkan bencana. 5, perjalanan kami dari rumah ke sekolah sekitar setengah jam. Selama perjalanan setiap hari secara rutin saya ajak anak-anak untuk bernyanyi minimal 3 lagu dan mereka berdoa secara bergantian. Ini bagus sekali. Apakah ini berkenan di hadapan Tuhan? Sangat berkenan. Saat ini mertua saya sepertinya sangat membenci saya karena kepergian istri saya, Pak. Padahal saat ini saya sudah banyak utang untuk perobatan istri ke Penang, Pak. Apakah yang harus saya lakukan? Mengingat mertua saya, setahu saya banyak uang tapi tidak pernah bertanya sekalipun tentang perobatan istri saya waktu dia sakit.
kasihi mertuamu, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan akan menolong kamu menyelesaikan hutangmu. Jangan membalas kebencian dengan kebencian, ya. Saat ini saya menunggu janji Tuhan bahwa semua yang terjadi ini adalah rencana yang indah yang dipersiapkan Tuhan bagi kami. Oke, Tuhan menolong kamu. Ingat pesan saya, hidup dalam kekudusan. Dengan hidup dalam kekudusan, kamu menjagai anakmu, masa depan mereka. Oke, kekudusanmu akan meletakkan mereka, menempatkan mereka di tempat yang baik. Kekudusanmu akan membuat mereka diberkati. Amin. Dari pria usia 52 tahun menikah Palangkaraya. Selalu mohon doa dari Bapak agar ada pelepasan dari keadaan masa lalu, dipulihkan Tuhan dalam keadaan baru dan dilayakkan kembali. Saya mohon secara pribadi bisa berhubungan langsung dengan Pak Eras. Saya alumni ITKI tahun 2000, teologi 99 dan aktif mengembalakan dari 2006 sampai 2019. Sekarang masa pemulihan yang dikategorikan odegans oleh dokter. Mohon kesediaan Bapak mendengarkan curhat saya sebelum doa pelepasan. Puji Tuhan Yesus, karena Kristus saya mulai pulih. Namun di hati kecil saya merasakan perlu didoakan oleh Pak Eras secara pribadi melalui video call bersama anak kami, Samuel. Oke, ya. Ingatkan saya ini. Ya. Dari wanita usia 39 tahun. Pak Eras, Bapak Gembala kami yang Tuhan pakai dengan hikmat dan marifat. Mohon pencerahannya. Kami sudah beberapa bulan tidak mau beribadah kemana-mana. Sejak mengikuti khotbah-khotbah Pak Eras, ibadah live, Abam, dan wanita surgawi. Kami seperti jatuh cinta lagi dengan dan tergila-gila ingin hidup suci, hidup benar dan berkenan di hadapan Bapa di surga. Kami ingin menyerap sebanyak-banyaknya setiap firman dan pengajaran yang Pak Eras sampaikan, sehingga hal ini membuat kami merasa hambar pergi ke gereja kami di sini. Kami pernah coba berbicara dari hati ke hati dengan gembala kami mengenai khotbah yang seharusnya tidak lagi seperti bubur dan susu. Sudah saatnya sekarang khotbah yang mengajar jemaat untuk hidup benar, kudus, dan mencari perkenanan Yahweh setiap hari. Kami juga membawa sedikit nama Pak Eras dalam obrolan itu. Tapi gembala kami menjawab bahwa jemaat yang mereka layani itu dengan berbagai macam karakter dan kemauan. Tidak semua mampu dengan khotbah yang keras. Dan untuk berubah dari kemauan setiap pribadi, bukan dari khotbah di mimbar. Lagi mana mau berubah kalau tidak pernah diingatkan, diajarkan dengan bagaimana sikap hidup yang benar, yang berkenan, dan yang seharusnya kita tampilkan setiap hari. Beliau juga membanggakan ibadah di gereja kita itu lebih mengutamakan pujian dan penyembahan. Karena banyak pendeta tamu yang datang pasti memuji bahwa gereja kita itu bukan pujian dan penyembahannya wow. Jadi saya bertanya kepada beliau, bolehkah kita Senin Sabtu hidup seenaknya, memaki-maki misalnya. Dan hari Minggu dalam gereja kita penyembahan sampai nangis-nangis dan jengking-jengking. Dijawab sama beliau, kalau hal seperti itu pasti ada, tapi apa boleh? Tapi apakah boleh? Tidak boleh. Nah itu maksud saya kenapa tidak diajarkan di mimbar sikap hidup seperti Yesus. Dari sehari ke sehari. Jawabannya balik lagi, tidak semua jemaat mampu dan bisa menerima khotbah yang keras. Jadi kesimpulan saya, beliau hanya berkhotbah seperti yang diinginkan jemaat, bukan seperti yang diinginkan Tuhan. Dan beliau yang menyinggung Pak Eras dipecat dari sinode karena pahamnya Pak Eras bahwa Roh Kudus adalah she, bukan he. Dan Pak Eras bercumbu-cumbu dengan Roh Kudus layaknya hubungan perempuan dan laki-laki.
Saya dan suami hanya tertawa mendengar itu. Kami tahu arti mimpi Pak Eras berjumpa itu adalah suatu hubungan yang intim, kedekatan emosional yang bukan lagi hanya sekedar seperti teman, tapi hubungan seperti orang tua dan anak. Tapi kami tidak punya kesempatan untuk bicara seperti itu karena pendeta kami sangat mendominasi obrolan. Sekarang kami bingung karena tidak sanggup lagi bergereja di sana. Firman yang disampaikan hanya seputar berkorban uang dan tidak mampu mengenyangkan kami secara rohani. Dan jiwa kami harus bagaimana, Pak? Oh ya Pak, saya pernah WA ke GSKI Rehoboth untuk daftar menjadi jemaat, tapi tidak bisa karena kami di luar pulau dan yang menjadi jemaat hanya diperuntukkan bagi jemaat yang sudah beribadah minimal setahun di GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Ini you telepon siapa kok ada jawaban seperti ini? Tolong diperhatikan. Mestinya ada orang mau mendaftar e-church kapan saja juga boleh. Kami tidak pernah punya aturan bahwa 1 tahun dulu baru jadi anggota. Saya khawatir ini yang terima itu satpam atau siapa yang gak mengerti. Terima kasih dan minta maaf untuk kekeliruan ini. Anda akan ditelepon staf kami dan Anda menjadi anggota GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Walaupun jauh kami gembalakan. Ya, kami punya e-church yang mengembalakan orang di tempat jauh-jauh yang tidak bergereja. Kalau memang benar-benar sudah tidak punya gereja, kami gembalakan. Mengenai pendetamu yang mengatakan saya dipecat, saya tidak pernah dipecat dari sinode. Saya mengundurkan diri dari sinode Gereja Bethel Indonesia pada waktu mana para pemimpin daerah, anggota PPD, Badan Pekerja Daerah seluruh Indonesia sedang kumpul di kantor sinode GPI. Dan mereka mendoakan saya, menumpangkan tangan dan melepaskan saya untuk membangun sinode baru. Dan sampai hari ini mungkin di YouTube masih ada foto-fotonya. Saya tidak pernah dipecat. Dan tidak pernah ada masalah mengenai bercumbu dengan Roh Kudus. Itu hanya mimpi. Dan itu pun kejadian setelah saya keluar dari GBI. Ya. Oke, saya kira bukan masalah itu saya kira ya. Oke, saya kira cukup. Banyak orang salah informasi ya, banyak sampai sekarang. Ya, bahkan ada pendeta yang YouTuber yang juga mengatakan saya dipecat. Dia tidak tahu informasi lalu berkata Erastus dipecat. Saya tidak bisa mengerti ya, pendeta loh. Mesti jaga mulutnya. Oke, saya teruskan dengan wanita usia 52 tahun. Pak, saya sudah lama berjemaat di GSKI dan senang dengar khotbah-khotbah Bapak, termasuk doa pagi. Saya ikut Pak Eras dari gereja lama dulu sebelum akhirnya Bapak kembali ke Rehoboth Perdatam. Maaf Pak, saya mohon nasihat untuk masalah saya yang sudah lama saya pendam dan rasakan sampai hari ini seorang diri tanpa siapa-siapa yang tahu rumitnya persoalan saya. Banyak persoalan yang ditimbulkan oleh suami mulai dari tahun 2005, perselingkuhan, bisnis kotor, bekerja pada perusahaan yang kotor karena menipu orang banyak. Orangnya penilaiannya teguh, cuek, suka berbohong, pergaulannya luas Pak. Sehingga saya tersisih karena banyaknya waktu tersita di luar rumah bersama teman-temannya dari anak-anak kecil sampai dewasa sekarang ini. Saat ini dia memilih untuk tinggal di luar kota seorang diri. Saya tidak bisa mengajaknya pulang karena dia sudah merasa nyaman di kota tersebut dengan alasan pekerjaannya di situ banyak, Pak. Masalah-masalah yang tidak pernah diselesaikannya sehingga saya berurusan dengan polisi, orang dan debt kolektor dan banyak lagi masalah-masalah lain. Hidup saya berantakan Pak dan mengganggu ketentraman batin saya dan anak-anak. Tapi saya tetap menguatkan hati karena mendengar khotbah-khotbah Pak Eras. Saat ini saya sangat lelah Pak, saya harus bagaimana? Selain doa pagi dan tekun suara kebenaran. Tapi saya tidak melihat Tuhan menolong saya melepaskan dari cengkraman masalah-masalah ini.
Sekarang saya menarik diri dari ibadah seorang diri karena saya tidak mau orang tahu keadaan saya dan mengenal suami saya. Haruskah saya bercerai, Pak? Oke. Yang pertama, suami pergi ya sudah tidak usah diharapkan pulang. Dan jangan usahakan bercerai ya, digantung saya saja. Saya tidak tahu berapa anak-anakmu dan apa usahamu hari-hari ini. Bagaimana kamu menghidupi anak-anakmu. Saya rasa anak-anakmu sudah mulai kuliah atau paling tidak masih SMA, paling tidak. Masalah kamu rumit. Tetapi tidak ada masalah yang melampaui kekuatan kita. Kalau kita tidak bisa melihat 10 meter ke depan, lihatlah satu hari, 1 meter, 1 meter. Kita tidak bisa lihat 10 hari ke depan, lihatlah dari 1 hari ke 1 hari. Tuhan tidak mungkin tidak menolong. Ya. Nah, kalau urusan dengan polisi dan debt collector, padahal kamu tidak bermaksud menipu, itu perbuatan suamimu. Kamu bisa kembali hubungi kami akan membantu kamu dengan pengacara. Ya, yang kalau kamu tidak mampu bayar, kamu akan saya bantu. Karena kamu ini rasanya anggota Rehobot ya. Kalau kamu anggota Rehobot, ya tentu saja kamu akan saya lindungi. Ya, secara khusus karena anggota jemaat Rehobot. Sebenarnya kamu sendiri sedang dalam kondisi sakit ya. Jiwamu sakit. Ya. Dengan keadaan seperti ini, kamu mudah kesal, kamu mudah jengkel, kamu mudah marah, ya. Kamu kepahitan. Bukan hanya kepada suamimu, kamu mudah kepahitan kepada orang-orang yang tidak membuat hati kamu senang. Dan jiwamu akan makin rusak. Oleh sebab itu, kuasai dirimu dan jadilah tenang. Jangan berhenti bergereja, jangan berhenti berdoa, jangan berhenti mendengarkan khutbah. Jalani, Tuhan pasti akan buka jalan. Pasti. Nanti dari satu hari ke hari yang berikut terus pasti ada jalan keluar. Harap pertolongan Tuhan. Sekarang dari pria usia 40 tahun. Ada 2 orang laki baptis aja di kolam tanpa surat. Kira-kira sah saya diterima oleh Tuhan Yesus? Ada 2 orang laki baptis saya. Oh, ada 2 orang laki, 2 pendeta baptis dia di kolam, tapi dia tidak mendapatkan surat. Kira-kira sah tidak? Baptisan itu yang penting kesediaan kita meninggalkan manusia lama dan hidup dalam hidup yang baru. Itu maksudnya. Ya, yang penting adalah kesediaan kita meninggalkan hidup yang lama. Itu. Dan hidup dalam hidup yang baru, maka baptisan kita sah. Kalau hanya supaya dianggap dewasa dan diterima sebagai anggota jemaat, menjadi tidak sah. Jadi keabsahan baptisan seseorang, kesediaan meninggalkan manusia yang lama dan hidup dalam hidup yang baru. Puji Tuhan. Dari seorang hamba Tuhan usia 35 tahun sudah menikah. Hamba Tuhan daerah Kepulauan Talaut. Salam Pak, saya mau bertanya mengenai kitab Wahyu pasal 6 dan 13. Wahyu 6 ayat 2 kuda putih itu dari pihak Tuhan atau iblis. Wahyu 13 mengenai tanda apakah tanda yang dimaksud secara harfiah atau rohani. Sebenarnya kuda-kuda itu menunjuk adanya pergerakan-pergerakan yang akan terjadi, pergerakan-pergerakan yang akan terjadi di dunia ini. Kuda putih itu menunjukkan kemenangan tanpa perang. Karena yang naik kuda putih itu seorang yang membawa busur. Busur tanpa anak panah. Jadi menang tanpa perang. Dan itu sebenarnya menunjuk kepada Yesus.
kekristenan memenangkan dunia pada abad awal. Tetapi kemudian yang akan muncul itu kekuatan-kekuatan yang merubah dunia. Masalah ekonomi, kuda hitam, masalah kuda merah itu perang, kuda hijau itu kekuatan dari Timur Tengah, hijau, dan seterusnya. Itu maksudnya. Jadi yang kamu tanyakan kuda putih ya. Kuda putih itu menunjuk kepada kekristenan yang pada waktu itu memenangkan dunia. Lalu mengenai Wahyu 13 ya. Itu tanda harfiah atau tanda rohani. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Artinya begini. Tanda, kalau kita melihat tanda itu lebih bersifat rohani mestinya, tapi bisa nampak juga secara fisik. Kalau kita melihat Wahyu 13 itu ayat berapa ini? Ada banyak soalnya. Jadi kalau kita membaca kitab Wahyu, kitab apokaliptik, itu harus lebih cerdas dan lebih hati-hati dalam mengartikannya. Ya. Kalau misalnya tanda di dahi misalnya, ya. Ternyata di dalam Alkitab juga dikatakan orang percaya ada nama Bapa, Anak di dahinya juga. Nah sekarang kita lihat orang Kristen dahinya tidak ada apa-apanya kan. Tidak ada tandanya. Berarti ini menunjukkan bahwa tanda ini bisa rohani. Menyembah Allah Bapa. Namanya di dahinya. Tapi bisa saja orang punya tanda di dahi disebabkan karena menyembah. Jadi tanda itu kelihatan benar di dahi. Jadi tanda itu bisa harfiah tapi juga bisa rohani. Atau karena tindakan rohani, penyembahan sampai membuat tanda di dahi. Oke, saya kira itu saja jawaban saya. Kiranya Roh Kudus memberikan Anda hikmat mengerti apa yang saya maksud. Dari pria usia 37 tahun, saya anggota jemaat gereja lain, apakah saya boleh tanya Pak? Sejak pandemi melanda saya merasa sangat takut mati. Padahal saya punya iman setelah mati saya akan bersama Yesus. Tapi tetap saja ketakutan gak bisa hilang. Dan membuat hidup saya gak enjoy. Dan tertekan, tidak enjoy. Oke. Kamu usia 37 tahun, kamu pasti kurang mendengar khotbah saya. Khotbah saya selalu mengarah kepada langit baru dan bumi baru. Dan itu mempersiapkan orang masuk ke dalam kemuliaan. Orang yang mendengarkan khotbah yang saya sampaikan dan menurutinya seperti saya tentunya menurutinya, kematian tidak lagi menakutkan. Jadi tetaplah bersama saya, dengarkan khotbah Truth ID yang penekanan pada kesucian, langit baru, bumi baru, dan hidup bertanggung jawab. Sampai jumpa di episode yang akan datang, Tuhan memberkati.